Saya akan mulaikan lagi. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin wa ba'd. Terima kasih kepada seluruh mahasiswa yang masih aktif ya di fikih muamalah. Tadi sudah bicara tentang reksadana. Sekarang saya akan bicara tentang saham, sukuk dan juga surat berharga syariah, tantangan, peluang dan juga saranan ya. Saya awali dengan firman Allah Subhanahu wa taala di Al-Baqarah 275, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, wa ahallallahu al-bai'a wa harrama riba ya. Wa qala aidan di surat An-Nisa ya ayyuhalladzina amanu la ta'kulu amwalakum bainakum bil batil illa an takuna tijaratan antaradim minkum wa la taqtulu anfusakum innallaha kana bikum rahima. Wa aidan dalam surat Al-Baqarah 188 wa la ta'kulu amwalakum bainakum bil batil wa tudlu biha ilal hukam li ta'kulu fariqam min amwalin nasi bil ism wa antum ta'lamun. Wa qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam as-sulhu jaizun bainal muslimin illa sulhan harrama halalan aw ahalla haraman wal muslimuna ala syurutihim illa syartan harrama halalan aw ahalla haraman. Qala Abu Isa hadza haditsun hasanun sahih. Wa fi riwayatin qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam la darara wa la dirar rawahu Ibnu Majah ya. Ini saya sudah jelaskan tadi di awal terkait dengan reksadana. Jadi ada ayatnya, ada hadisnya dan juga ada kaidah fiqhiyahnya juga ya, dihafalkan terutama yang terakhir. Al aslu fil muamalati al ibaha illa ayyadullu dalil ala tahrim ya. Nah, ketika bicara tentang kebutuhan dari manusia tentu saja tadi ya berbicara tentang saham, kemudian sukuk, kemudian surat berharga syariah sebagai jenis investasi yang sesuai dengan syariah, mudah dan menguntungkan. Nah, sebenarnya rasionalisasi, kemudian juga kondisi existing, peluang dan tantangan serta pengembangan dari sukuk, kemudian saham, sukuk, kemudian surat berharga syariah yang lainnya. Okay, our topic about the rasionalisasi, kondisi existing, kemudian peluang dan tantangan, kebutuhan pengembangan serta kritik dan saranan ya. Ketika bicara tentang rasionalisasi, saya tidak banyak ini, saya langsung kepada surat berharga syariah ya. Ketika bicara tentang surat berharga syariah adalah surat berharga syariah nasional atau SBSN ya. Ini masih faktanya belum tersosialisasi dengan baik sehingga masih terbatas pada komunitas tertentu khususnya di perkotaan ya. Kita lihat nih ya faktanya seperti itu. Kemudian saham syariah ya, perbaikan dalam akad dan mekanisme yang dilakukan agar semakin sesuai dengan syariah, mulai dari jumlah modal dari lembaga ribawi, kemudian tadi ada bank kustodian yang masih konvensional, serta sukuk ya, obligasi syariah ya, itu adalah kepemilikan yang harus real berdasarkan nilai-nilai syariah serta landasan hukum yang lebih kuat. Nah, kondisi existing ya terkait dengan market share saham syariah ini tadi saya sudah sebutkan sampai 47% dengan jumlah ini data sekitar 2 tahun yang lalu 457 saham syariah dengan kapitalisasi saham syariah di angka 3,336 triliun gitu ya. Nah, market share reksadana syariah ini masih 7,1% dengan 291 reksadana syariah dengan nilai aktiva mencapai 38 triliun. Sementara market share untuk sukuk negara ini sebesar 18% dan alhamdulillah sekarang mengalami kenaikan juga. Nah, kemudian sedangkan market share untuk sukuk korporasi itu sekitar 7,2%. Jadi kalau ditanya tentang bagaimana perkembangan dari ekonomi bisnis keuangan syariah di saham syariah ini sudah cukup bagus gitu ya. Kenapa? Ya rahasianya adalah karena saham-saham yang perusahaan yang tidak bertentangan dengan syariah itu kemudian dimasukkan ke dalam saham syariah. Saya rasa teman-teman bisa memahaminya gitu ya. Oke, kemudian ini kondisi existing dari saham syariah saat ini ya, di mana investor aktif saham syariah itu mencapai 24,7%, sudah ya hampir seperempatnya. Kemudian rasio investor syariah dari total investor sebesar 4,1% gitu ya.
kemudian kepemilikan yang sempurna atas sebuah saham, ini terkait dengan jual beli sahamnya, kemudian persyaratan emiten yang masih menggunakan jasa lembaga keuangan ribawi. Jadi gini, satu emiten itu adalah perusahaan yang mengeluarkan saham gitu ya. Nah, saham yang dikeluarkan oleh perusahaan itu misalnya di indeks saham syariah Indonesia itu masih membolehkan institusi atau emiten tersebut berkolaborasi atau mungkin memiliki ya minimal sekian persen dari riba itu sendiri atau ribawinya. Jadi gini, misalnya saya sebuah perusahaan gitu ya. Saya misalnya perusahaan properti. Kemudian perusahaan saya ingin go public gitu ya. Maka saya akan menjual sahamnya. Nah, kebetulan perusahaan saya yang properti ini masih menggunakan jasa bank ribawi. Misalnya dari modal itu sekitar 25%. Dari 25% dari modal usaha saya itu adalah dari bank ribawi gitu ya. Maka ketika saya menjual saham karena dia 25%, maka itu masih diakui sebagai saham syariah. Nah, mudah-mudahan bisa dipahami ya. Kemudian tadi permasalahan berikutnya adalah bank kustodian yang masih berbasis ribawi, kemudian sistem trading yang masih banyak mengandung unsur manipulasi. Nah, dalam fikih muamalah nanti disebut dengan apa? Bai' najas ya, atau jual beli dengan manipulasi permintaan. Wah, ini paling banyak sekali ya. Di pasar uang juga sama gitu ya. Di pasar modal ini paling banyak terjadi bai' najas, di mana sekelompok orang atau seseorang yang kaya atau sekelompok orang kemudian mereka memborong itu artinya membeli dengan jumlah banyak gitu ya, memborong satu saham dengan tujuan agar nilai dari saham itu naik. Ingat, dalam teori ekonomi itu ada dikatakan itu ketika demand itu naik gitu ya, maka harga akan naik. Ketika satu saham dibeli oleh banyak orang, maka otomatis harga saham itu akan naik. Nah, itu nanti disebut dengan bai' najas. Ya, saya yakin sudah pernah belajar nih. Kalau belum pernah belajar ya tanya atau we can discuss about it. Ya, oke. Kemudian ini dari kapitalisasi. Tadi saya sebut ada 2 ya. Sebenarnya ada 3 nih ya. Berarti ada tambah 1 lagi yang MES dengan BUMN. Jadi dari tahun 2000 sampai 2021 nih ya. Ini ada Jakarta Islamic Index ya. Kalau ditanya yang paling gitu ya, yang paling strict, yang paling syar'i ya ini Jakarta Islamic Index ya. Nih, kemudian tapi jumlahnya dia tidak banyak, sekitar berapa ya? 70-an, kalau nggak nyampe 200-an gitu ya. Nah, sementara indeks saham syariah Indonesia dia lebih banyak gitu ya, karena persyaratannya dia lebih longgar ya. Kemudian ada Jakarta Islamic Index 70, ini indeks atau saham-saham yang blue chip gitu ya, walaupun sedikit tidak banyak, ini mulainya tahun 2018 kemarin gitu ya, tapi dia sangat bergengsi gitu ya. Ada satu lagi MES BUMN, ini inisiatif dari masyarakat ekonomi syariah dengan mengambil dari saham-saham milik dari BUMN ya, sehingga ya cukup bagus juga. Kalau BUMN kan usahanya ya infrastruktur, kemudian mungkin kapal, transportasi dan sebagainya. Jadi lebih dekat juga ke halalnya gitu ya kalau yang BUMN gitu ya. Oke, ini dari mulai tahun 2000 sampai 2021 kemarin ya. Perkembangannya cukup signifikan, cukup bagus sebenarnya gitu ya. Tinggal kita aja gitu ya bagaimana terus mengembangkan dari saham ini. Nah, oke, kita lanjut. Kemudian yang berikutnya ketika bicara tentang ini juga jumlah dari perkembangan saham syariah di periodenya nih ya, ini sampai 2020 datanya belum saya perbarui semuanya. Indeks saham syariah Indonesia, kemudian Jakarta Islamic Index, Jakarta Islamic Index 70, JI 70, dan ini yang disebut dengan IDX MES BUMN ya. IDX MES BUMN dia mengalami juga dia baru dikembangkan gitu ya. Nah, sehingga kemudian dia bisa berkembang saham syariah sampai Maret 2021 itu naik 31%, jadi total 434 saham gitu ya. Jadi saat ini di 2020 saya lihat datanya juga mengalami peningkatan juga, walaupun sempat lesu karena
ya kondisi kita memang agak cukup lumayan ya dari sisi ekonominya ini. Oke, ini perkembangan dari saham syariah. Kemudian sukuk ya. Mudah-mudahan sudah tahu teman-teman semuanya apa itu sukuk gitu ya. Sukuk itu adalah obligasi syariah penyertaan modal atas sebuah proyek yang biasanya berlaku pada ini tertentu. Nah, ada ternyata sebuah riset menunjukkan investor sukuk retail 014 misalnya di Indonesia ini didominasi oleh generasi milenial ya, berusia 19 sampai 39 ya. Kemudian kedua itu ada generasi X ya, berusia 40 sampai 54. Saya masuk generasi X ini kayaknya ya. Ada baby boomers juga. Ini ya dia biasa kalau baby boomers itu punya duit gitu ya. Kemudian generasi tradisionalis ya, ini yang dia hanya untuk saham saja gitu ya. Generasi Z ini masih sedikit nih, mungkin masih duitnya belum banyak gitu ya. Nah, kecuali sekarang generasi Z yang mungkin sedang berkembang ini, yang kuliah nih ya generasi Z ya, generasi Z. Oke, nah ini juga satu tantangan untuk kita bisa mensosialisasikan kepada generasi Y dan juga generasi Z ya, untuk bisa mengembangkan ya. Ini generasi milenial ini kan yang Y. Oke, mudah-mudahan tidak ada halangan ya. Kita lanjut dulu. Nah, oke, kemudian kita bicara tentang ini dasar sukuknya. Ini banyak sekali karena bicara tentang saham, kemudian sukuknya dulu. Ya, mungkin ada yang belum tahu nih. IOP ketika mendefinisikan sukuk itu adalah sertifikat bernilai sama yang merupakan bukti kepemilikan yang dibagikan atas suatu aset, hak manfaat, dan jasa-jasa atau kepemilikan atas proyek atau kegiatan investasi tertentu. Ya, ini IOP ya. Kemudian Zamir Iqbal dan Abbas Mirakhal menyebutkan sukuk adalah representasi kepemilikan yang proporsional dari aset untuk jangka waktu tertentu dengan resiko serta imbalan yang dikaitkan dengan cash flow melalui underlying aset yang berada di tangan investor. Jadi kalau obligasi ya bonds ya dengan saham, kalau umpamanya di konvensional dia berbeda ya, dia berbeda. Kalau di konvensional obligasi itu, bonds itu ya dia utang. Perusahaan butuh modal untuk buat proyek, kemudian dia buat surat utang. Nah, surat utang itu kemudian akan dikembalikan, utang itu akan dibayar ya jangka waktu 1, 3, 4, 5, 10 gitu ya. 5 tahun lah misalnya, kita buat 5 tahun dengan tambahan bunga. Itu obligasi yang konvensional atau konvensional bonds ya. Sementara kalau yang sukuk, obligasi syariah, kita nyebutnya sekarang sukuk ya, karena obligate itu ya utang, sebenarnya bukan utang kok syariah gitu ya. Ini hampir sama dengan istilah, jangan tercekak ini dengan kartu kredit syariah gitu ya. Kartu kredit kok syariah, ya nggak ada lah gitu ya. Bukan kartu kredit syariah tapi kartu syariah boleh gitu ya, karena bukan kredit ya. Kita ini dengan kredit, istilah kredit itu berarti utang ya, karena utang efeknya itu ke riba. Oke, nah kemudian kalau saham, nah saham itu kalau balik baik yang konvensional ataupun syariah, dia definisinya itu sama ya, dimana saham itu adalah surat atau bukti kepemilikan aset ya atau modal atas sebuah perusahaan ya, yang akan mendapatkan keuntungan ketika perusahaannya itu ya untung ya, rugi ketika perusahaan itu juga rugi. Nah, seperti itu ya. Jadi tapi kemudian di Islamic perspektif dia menjadi sama, bedanya itu kalau sukuk itu dia ada jangka waktunya gitu ya, ada jangka waktunya sehingga boleh menggunakan ijaroh gitu ya. Sementara kalau mamanya saham dia tidak ada jangka waktunya, kapan saja mau dijual, mau dibeli, mau istilahnya itu dibatalkan gitu ya, itu tidak ada masalah gitu ya. Nah, kemudian kalau fatwa Dewan Syariah DSN MUI ya, bahwa sukuk itu adalah suatu surat berharga jangka panjang yang berdasarkan prinsip syariah yang dikeluarkan emiten untuk membayar pendapatan kepada pemegang obligasi syariah berupa bagi hasil
margin dan juga fee, serta membayar kembali dana obligasi pada saat jatuh tempo. Ya, saya kasih contoh kalau yang sukuk negara gampang saja. Misalnya negara mau membangun jembatan penyeberangan dari Merak ya, dari Pulau Jawa ke Sumatera. Itu berapa billion ya, berapa billion tuh ya. Maka kemudian pemerintah akan menetapkan atau akan mengeluarkan sukuk gitu ya. Nah, sukuk itu akan ditawarkan kepada investor. Oke, satu lembar misalnya saja nih ya, 1 juta gitu ya, 1 juta. Oke, berarti 1 juta dikali sekian ribu gitu untuk membiayai dari pembuatan jembatan itu. Nah, kemudian kan jembatan itu sudah jadi. Nah, kalau sudah jadi, ini yang mau bayar itu nanti pemerintah dengan anggaran ke depan, atau mungkin nanti bayar jembatannya ketika melewatinya itu. Nah, seperti itu. Biasanya sih sebenarnya diambil dari anggaran pemerintah dalam jangka waktu 5 tahun atau 10 tahun. Karena karakter dari sukuk ini dia jangka panjang ya, 1, 3, 5 tahun lah standar itu. Nah, kemudian Undang-Undang Surat Berharga Syariah Nasional, Syariah Negara adalah surat berharga yang diterbitkan berdasarkan prinsip syariah sebagai bukti atas bagian penyertaan aset SBSN, baik dalam mata uang rupiah atau valuta asing. Pihak yang menerbitkan sukuk negara adalah badan hukum yang didirikan berdasarkan ketentuan undang-undang untuk menerbitkan sukuk. Asetnya barang milik negara yang memiliki nilai ekonomis yang dijadikan sebagai dasar penerbitan sukuk negara. Ya. Ini definisi dari sukuk. Dasar hukumnya banyak sekali, alhamdulillah ya, dari mulai Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2008 tentang surat berharga SBSN ya, ini undang-undangnya 19 tahun 2008. Kemudian juga peraturan dari OJK ya, kemudian juga POJK, kemudian juga peraturan dari Menteri Keuangan ya, kemudian fatwa DSN, ini cukup banyak, ada sekitar 1 2 3 4 5 6, ada 5 atau ada 6 fatwa terkait dengan SBSN ya, metode penerbitannya, kemudian akad wakalahnya, kemudian akad janjinya, wa'ad ya, kemudian juga ada ijaroh aset, to be list ya, dan juga akad ijaroh. Karena nanti dia untuk bukan mengakali tapi untuk menjadi solusi ya bagi fixed income itu, yang paling mudah tadi adalah ijaroh. Ya, paling mudah itu adalah sewa ya. Kembali ke tadi, ketika saya punya ruko, kemudian saya ada orang yang jualan bakso, udahlah saya pengen fix income saja, udahlah sebulan 500.000 lah, terserah mau lakunya berapa banyak itu silahkan, saya 500.000 itu fix income gitu ya. Karena kalau mudoroba nanti kalau lakunya sehari 10 mangkok 500 berarti cuman 5.000 gitu ya. Nah, itu kesepakatan saja ya. Kesepakatan dari masing-masing pihak yang berakad. Oke, ini dasar hukum sukuknya. Nah, ini beberapa perkembangan sukuk korporasi di Indonesia sampai dengan 2021 ya, sampai 2320 ya. Kemudian juga di Januari 2021 sampai 274 dari sukuk korporasi ini sudah cukup bagus ya. Kenapa ini penting? Tadi seperti di background saya katakan ya. Jadi sebagai dasar atau sebagai sarana untuk menggrab atau untuk mendapatkan modal dari masyarakat ya, sehingga kemudian dikeluarkanlah sukuk. Nah, peluangnya terutama terkait dengan tingkat literasi nih ya, literasi dan juga inklusi yang masih ada terhadap sukuk ya. Sukuk itu kebanyakan masyarakat perkotaan gitu, orang desa mungkin nggak terlalu banyak ya, mohon maaf gitu, mungkin karena informasi dan sebagainya. Walaupun sekarang kalau sukuk itu kalau kita menggunakan mobile banking biasanya itu juga ditawarkan tuh untuk sukuk ini. Nah, kemudian itu yang pertama, jadi tingkat literasinya masih kurang. Kedua, penerbitan produk investasi syariah masih terbatas pada saham syariah, sukuk dan reksadana syariah ya. Padahal nanti ada juga produk regulasi seperti efek peragun syariah, kemudian juga real estate investment trust gitu ya, dan juga kalau di beberapa negara seperti Malaysia gitu ya, ada amanah aset gitu dan sebagainya, itu cukup bagus untuk investasi. Jadi teman-teman yang kuliah ya minimal kalau bisa sendiri berarti bisa sendiri untuk investasi ke depan gitu ya. Kalau enggak ya minimal kalau orang tanya tuh apa sih sebenarnya saham, apa sih reksadana, apa sih sebenarnya sukuk gitu ya, bisa dijelaskan. Nah, dalam Islam bagaimana? Ya pertama tadi kita lihat dulu dari sisi prakteknya ya, kita lihat dari sisi berarti saham adalah penyertaan modal. Kalau penyertaan modal berarti dia
mudharabah atau musyarakah ya, atau bisa juga kalau umpamanya penyerta modal dalam waktu tertentu fixed income ya pakai ijarah, gampang aja gitu ya, tidak sulit. Nah, kebutuhan tadi ada pemerintah di sukuk ini masih banyakkan pemerintah ya, SBSN tadi itu yang korporasi masih belum banyak. Kemudian tentu saja kita harus memerlukan adanya perbaikan secara terus menerus dari akad ini, dari sukuk ini, sosialisasi dan keterbukaan informasi kepada masyarakat. Kebutuhannya pengembangannya terkait dengan kebijakan yang lebih inklusif, sosialisasi kepada masyarakat ya, kemudian perluasan akses bagi masyarakat, infrastruktur dan seterusnya. Nah, kembali ke tadi ketika bicara tentang sukuk gitu ya, maka kemudian berarti kita menemukan dari sisi bagaimana sebenarnya sukuk ya sebagai bagian ataupun saham, sama ya, saham, sukuk dan surat berharga ya. Ini pertama berarti kita pahami ayat Al-Qur'an, kalau perspektifnya adalah fikih muamalah ya. Perspektif fikih muamalah berarti kita lihat ini adalah ayat Al-Qur'an gitu ya. Berarti tentang jual beli, kalau tradingnya itu jual beli, kalau kepemilikan modalnya itu adalah tijaroh ya. Tijarohnya itu bisa mudharabah, bisa murabaha, bisa musyarakah ya, bisa juga menggunakan ijaroh. Mudah-mudahan teman-teman nggak ketuker nih ijaroh dengan tijaroh, kita ulang lagi gitu ya. Kemudian ini juga menunjukkan tentang anasyarikun salisaini malam yahon ya, hadis-hadis terkait dengan Nabi SAW, berkaitan dengan syirkah, terkait dengan mudharabah, terkait juga dengan etika, aturan, prinsip dalam berinvestasi ini juga ada. Salah satu adalah dororo wala diror. Kenapa? Karena ketika bicara la dororo wala diror, misalnya sebuah perusahaan dia mengeluarkan misalnya tadi obligasi konvensional ya, kemudian dalam jangka waktu 5 tahun mereka harus bayar. Gimana nih? Ya padahal perusahaan itu belum untung gitu ya, sehingga kemudian berlakulah di situ memudorotkan ya, memberikan bahaya bagi perusahaannya itu, karena dia belum untung tapi harus sudah bayar bunga yang telah ditetapkan. Nah, ini bedanya gitu ya. Jadi bedanya antara yang Islam konvensional dengan dengan syariah itu adalah Islam itu berdasarkan kepada keadilan. Jadi tidak boleh memudorotkan. Keadilan dalam arti ketika perusahaan itu untung, maka keuntungan itu akan dibagi kepada para pemilik modal ya. Kemudian ketika akadnya dari awal ijarah, berarti ya harus dipastikan bahwa ijarahnya ini memang menguntungkan juga perusahaan gitu ya. Ketika ternyata tidak menguntungkan, ya sebaiknya jangan menggunakan akad ijarah gitu ya. Nah, ini prinsip-prinsipnya. Kemudian kaidah fikihnya juga terkait ya. Sebenarnya jual belinya itu boleh, tapi kemudian ketika jual belinya itu ternyata ada unsur najas gitu ya, atau mungkin jual belinya ini enggak real, ini jual belinya ini dia hanya hanya aset, bukan asetnya pun nggak ada nilai, hanya digit saja. Ini berarti dipertanyakan ini. Kemudian juga rukun dalam jual belinya itu sendiri tidak terpenuhi juga, sehingga tidak sah. Walaupun hukum asalnya itu mubah, tetapi kemudian di dalamnya ada